Silakan. Siap, alhamdulillah saya tadi menjawab Bapak tadi, apakah saya anti vaksin? Tidak. Saya bukan orang yang menyuruh orang lain untuk tidak vaksin, tapi saya meyakini saya tidak perlu vaksin. Ya, dan ini perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Mau sehebat apapun obat, mau sehebat apapun narasi mereka, tidak boleh ada pemaksaan terhadap rakyat Indonesia. Intinya adalah di pemaksaan. Kebijakan-kebijakan yang memaksakan itu salah. Karena jangankan obat-obatan, Pak. Jangankan obat-obatan, makanan pun kita ada alergi. Makanan biasa, ikan ada alergi. Itu nggak bisa satu orang menerima makanan yang sama dengan orang lain, walaupun tujuannya baik. Karena proses screening di lapangan itu salah. Karena kebijakan itu telah menekan rakyat Indonesia yang miskin. Akhirnya mereka menggampangkan screening. Kadang mereka menyembunyikan komorbidnya hanya karena untuk mendapatkan sertifikat vaksin supaya bisa bekerja, supaya nggak dipecat, supaya bisa berjalan, supaya bisa dapat bansos. Dan ini kalau terjadi korban selalu, selama ini tiap ada korban dari vaksin selalu dikatakan komorbid. Selalu komorbid, belum makan, belum sarapan. Ini yang terjadi. Dan kalau ada COVID sama komorbid, yang salah COVID, tanpa diotopsi juga. Jadi ini perlu diperbaiki. Dan yang paling penting adalah kami sudah bosan dengan narasi yang begitu tadi. Ini banyak banget begitu di media sosial. Kami berharap DPD mengajak Kemenkes dan pihak terkait untuk benar-benar diskusi debat terbuka seperti yang pernah kami minta kepada Kemenkes. Dan kami sudah meminta itu dengan jalur surat resmi. Mereka menjanjikan itu, tapi begitu kami datangin mereka nggak mau. Jadi setiap terjadi diskusi itu akan menemukan jalan keluar. Jangan menganggap kami ini anti pemerintah, bukan. Kami orang yang punya data juga. Walaupun saya bukan dokter, bukan berarti di era keterbukaan informasi seperti ini saya tidak bisa mendapatkan informasi yang sama. Demi Allah, apa yang dokter sampaikan tadi sangat panjang dan masih sangat debatable. Dan saya melihatnya tadi jawaban panjang saya hanya dapat waktu sisa seperti ini. Tidak efektif sama sekali. Kami berharap ada pertemuan berikutnya. Jangan timbul kesan bahwasannya diskusi hari ini adalah diskusi jebakan. Kami ditemukan dengan pihak yang berpendapat beda, tapi kami tidak diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan apa yang kami yakini benar. Ini ya, diberikan waktu yang sama. Enggak, maaf, ini saya sampaikan. Yang kedua lagi, masalah apa yang dokter sampaikan tentang masalah pandemi ini. Dari mulai awal pandemi sampai hari ini, kita selalu menggunakan cara yang sama untuk situasi yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu omong kosong. Pandemi dari awal, ya begini pandemi. Selalu cara yang sama. PPKM, PSBB, apapun namanya, pembatasan, pakai vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, tidak merubah apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Apa hasilnya sampai hari ini? Nggak ada. Nggak ada, ekonomi masih turun, pembatasan masih ada. Kami perlu cara yang lain, dan kami punya itu. Dan itu pernah dilakukan oleh Indonesia. Tahun 2004, Ibu Siti Fadila Supari, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau berani mengambil langkah beda dari WHO. Dan Indonesia bisa. Kenapa Indonesia takut untuk berbeda dari WHO? Dan tadi disampaikan bahwasanya Indonesia nggak mau melindungi, nggak sama kayak dunia lain. Untuk berbeda dengan dunia lain itu bukan berarti jelek. Bahkan Indonesia sudah pernah melakukan itu, dunia yang ikut Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Ibu Siti Fadila Supari. Tadi Pak Anggilio juga bilang, kita jangan egois, jangan mikirin diri sendiri, nggak divaksin itu bisa jadi carrier. Buktinya sudah divaksin lengkap masih bisa menjadi carrier kok. Bahkan Omikron itu terjangkit dari orang-orang yang sudah divaksin lengkap. Jadi jangan bilang bahwasanya kami yang tidak vaksin ini adalah berbahaya bagi yang tidak vaksin. Kebalik, yang sudah vaksin bawa varian baru buat kami. Kami masih harus tertular dengan varian lama. Tapi gara-gara yang sudah booster, malah Omikron itu datang. Dan ini saya memprediksi akan timbul penyakit baru yang semuanya akan dituduhkan menjadi DBD, demam berdarah dengkur. Itu penyakit aslinya namanya trombositopenia. Salah satu yang menyebabkan trombositopenia adalah vaksin. Dan itu catat omongan saya punya datanya.
akan banyak anak-anak yang didiagnosa trombositopenia dan mereka akan langsung mengatakan itu DBD. Padahal periksa apakah benar DBD, apakah benar DBD atau itu efek vaksin. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah. Makanya kami sampai hari ini tetap fokus dari mulai masalah PCR, karena kami tahunya di sini PCR. Kalau kami tahu diskusinya hari ini seperti ini, demi Allah Bu, saya siapkan semua datanya karena sudah siap. Ini akan timbul penyakit yang namanya trombositopenia dan akan mereka katakan itu DBD. Dan itu sudah terjadi di beberapa daerah. Dan itu penyebabnya adalah vaksin. Jadi buat saya Bu, insya Allah ini menjadi diskusi awal. Ya mudah-mudahan juga ada anggota DPD yang lain. Kami rakyat Indonesia, walaupun tidak punya latar belakang pendidikan yang mungkin mumpuni, tapi kita harus tahu bahwasanya sekarang ini sudah era keterbukaan informasi publik. Dan di belakang kami juga punya tim ahli Pak. Dan saya belajar dengan Ibu Siti Fadilah, saya juga belajar dengan Profesor Isadun Indursi, saya belajar dengan tokoh-tokoh lain yang juga mempunyai keahlian dalam bidang ini. Kami berharap DPD bisa memfasilitasi kami dengan pihak Kemenkes untuk merubah aturan mandatori. Karena mandatori vaksin ini sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin. Karena rakyat miskin akhirnya terpaksa vaksin melalui proses screening yang tidak benar. Karena mereka terpaksa, mereka nggak bisa makan. Mereka vaksin karena nggak bisa makan, bukan karena mau sehat. Mereka vaksin karena mau kerja. Mereka vaksin karena takut anaknya nggak sekolah. Mereka vaksin untuk dicabut fasilitas jaminan fasilitas sosial yang nggak bisa kerja, nggak bisa gerak. Mereka vaksin karena itu. Sementara proses screening, kata Bapak tadi ini, screening itu harus ketat, nggak boleh sembarangan, nggak boleh cuma ditanya sudah pernah kena COVID apa enggak. Gimana ngomong itu sama orang daerah kalau nggak dites? Bagaimana tahu itu titer antibodi kalau tidak dilakukan tes? Mestinya untuk melakukan vaksinasi, lakukan tes titer antibodi setiap melakukan vaksin. Tapi nggak pernah ada. Karena apa? Kebijakan. Sekali lagi, gara-gara mandatori vaksin, kami sudah melihat keanehan-keanehan yang terjadi sama anak bangsa. Bagaimana TNI yang tupoksinya mestinya menjaga kedaulatan negara Indonesia dari serangan negara luar, sekarang TNI menjadi pembekap anak kecil untuk divaksin. Pak Bialdo ada closing statement untuk PCR, mungkin kita fokus dulu. Oke, siap Bu. Untuk PCR, saya berharap akan ada pertemuan berikutnya. Kalaupun kami tidak diberikan pertemuan berikutnya, saya akan buatkan satu file video untuk DPD. Kami akan bongkar dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar bagi DPD. Karena kuncinya ada di PCR. PCR adalah alat yang tidak pantas dipakai untuk menentukan sebuah negara ada pandemi. PCR harus dihapuskan. Itu aja closing statement dari saya. Ini saya ngatur ya. Jadi kita kalau di DPD ini nggak bisa. Ini Pak, jadi narasumber harus hanya 2, gitu ya. Terima kasih banyak kepada Dr. Hermawan Saputra dan juga Bapak Alindo ya. Dari RTPU kali ini kita banyak mendapatkan beberapa poin penting ya. Mudah-mudahan nanti ini karena baru pertemuan pertama, Bapak semangat ya. Masih ada pertemuan yang selanjutnya. Nanti ngobrol sama teman ini tidak ditutup Pak. Ini hanya menutup rapat. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Ya, semangat ya. Demikian, saya mengucapkan terima kasih. Mohon izin. Oh ya, izin sebentar. Saya tertarik kalau seandainya memang kita berlanjut kepada tim aliansi terutama. Ya. Dengan catatan, Betul. kita punya PR besar. Jadi kita besok kalau diskusi kembali, nanti kita bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan dengan Kementerian Kesehatan. Siap, woi. Tetapi mohon maaf, tetapi kita harus bicara dengan fakta dan data. Siap, siap Bu. PR pertama, mohon maaf jangan terlalu ini dulu. Ya, mohon maaf. Yang pertama adalah PR data laboratorium uji klinis baik yang independen maupun yang pemerintah. Ya, sebentar, jangan emosi. Tenang, biar cepat, supaya kita bisa berlanjut. Kemudian kita harus punya data berapa banyak laboratorium yang independen maupun yang melekat pada rumah sakit yang ada di Indonesia, dilengkapi dengan berbagai variasi harga PCR. Apakah itu antigen, maksudnya swab ya, maupun antigen maupun PCR. Yang kedua,
bahasan kita itu PCR tentu akan berimbas kepada vaksin, tapi kita skopnya batasin dulu karena ini adalah PCR. Begitu usul saya. Terima kasih Bu pimpinan. Luar biasa. Terima kasih Bu Aziza. Dengan ucapan hamdalah kita akhiri Alhamdulillah. Dan untuk rakyat aliansi menggugat, nanti insya Allah akan ada pertemuan selanjutnya. Iya. Siap. Semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon terima kasih. Saya minta filenya tadi boleh? Oh iya, Vic ambil filenya ya. Siap, Bu. Kami kecewa sama kalian kalau dia nggak mau buka dialog.